Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pada pagi ini untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah belajar dari Esau. Apa dan bagaimana kita belajar dari Esau? Firman Tuhan saudara di dalam Kejadian 33 ayat 4 mengatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara, menarik cerita ini. Kalau kita membaca keseluruhannya di dalam buku Kejadian 33 ayat 1 hingga 20. Ini merupakan kisah atau cerita di mana Yakub akhirnya berbaik semula dengan Esau. Apa yang terjadi di antara mereka? Saya yakin percaya kita mengetahui cerita Esau dan Yakub ini. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah apa pengajaran yang kita boleh terapkan di dalam kehidupan kita. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Kalau ada orang bertanya kepada Anda saudara, jika Anda ditanya tentang dendam dan sebagainya, siapa yang tidak merasa kecewa jika dikhianati oleh orang lain? Apalagi dikhianati oleh adik kandung sendiri. Itulah yang dialami oleh Esau. Esau begitu marah setelah dia ditipu oleh Yakub adiknya. Bagaimana Yakub menipu Esau? Pertama saudara, Yakub telah berhasil membeli hak kesulungan milik abangnya itu dengan semangkuk kacang merah. Kedua, dengan cara licik, Yakub telah mengambil berkat yang seharusnya menjadi milik Esau. Esau begitu dendam dan berikhtiar membunuh adiknya. Kita boleh baca dalam Kejadian 27. Saudara, memang dalam situasi ini sukar sekali bagi Esau untuk melupakan peristiwa pahit yang dia alami. Tetapi tampaknya saudara, Esau telah mempelajari bagaimana sebenarnya dia harus berubah. Dia telah memahami kesalahannya. Dia telah belajar bahwa menyimpan dendam dan kebencian akan memberikan kesan buruk kepada dirinya sendiri. Dan Esau juga telah belajar mengampuni. Dan bagi saya pribadi saudara, jika kita membaca ini, Tuhan menghargai tindakannya yang begitu dia menyadari, dia bersedia berjalan menurut firman Tuhan. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah apa yang kita boleh terapkan? Bagaimana dengan kita? Apa yang perlu kita lakukan? Kita mungkin juga punya pengalaman seperti Esau. Kita melakukan kesalahan. Kita ditipu dan dikhianati. Bahkan oleh orang yang terdekat dengan kita. Jujur saudara, ada perasaan marah, bahkan dendam. Tetapi Roh Kudus menghendaki kita agar kita harus menyelesaikan masalah itu di dalam diri kita, masalah dalam hati kita, dan mengampuni. Memang saudara tidak mudah, sukar, satu cabaran yang besar. Namun kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita mempunyai Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat. Kita boleh melakukannya. Kita boleh belajar dari Esau.
Tahun-tahun sakit hatinya telah diganti dengan tangisan. Sukacita kemenangan saat dia melepaskan pengampunannya untuk Yakub. Pengampunan bukanlah suatu dalam hal ini case lupa ingatan yang dapat menghapuskan luka masa lalu dengan sekejap. Sebaliknya, pengampunan adalah proses penyembuhan dengan mengeluarkan racun dari luka hati tersebut. Dengan demikian, hati kita juga akhirnya dibebaskan dan dipulihkan. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita sekali lagi, bahwa cara yang paling efektif dan terhormat untuk membalas dendam adalah dengan mengampuni. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena bila mana kita datang meminta pertolongan dari Tuhan, Dia pasti akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk boleh mengampuni orang yang berdendam dengan kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena memberikan pengertian kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.